Halo teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita akan belajar tentang gimana sih kita meriset audiens gitu. Jadi sebelum kita melakukan targeting, kita harus melakukan riset audiens dulu. Fungsinya apa? Ya kita buat nentuin nanti interest apa aja yang dimasukin, umur berapa, laki atau perempuan, segala macamnya. Nah, teman-teman sebelum ngiklan tuh harus melakukan riset audiens terlebih dahulu. Yang ngelakuin siapa? Ya teman-teman sendiri. Karena teman-teman sebagai pebisnis harus melakukan itu. Jadi bukan malah nanya ke orang lain. Halo mas, saya mau ngiklan ini, targetnya ke umur berapa ya? Interestnya apa ya? Bukan gitu. Justru teman-teman sebagai pebisnis yang harus melakukan riset audiens ini. Bukan malah nanya ke orang lain gitu. Karena belum tentu orang lain itu tahu. Dan sekalinya dia tahu, mungkin dia nggak akan ngasih tahu gitu, karena dia udah spend berapa juta buat akhirnya menemukan winning campaign gitu. Nah tiba-tiba teman-teman nanya, apa sih interestnya? Nah gitu kan kemungkinan dia nggak ngasih tahu kayak gitu. Jadi teman-teman harus melakukan riset sendiri gitu. Nah gimana caranya? Gini, misal pertama kita mau ngiklan One Piece gitu, needs-nya One Piece. Nah ada website namanya Google nih. Buat yang belum tahu, Google itu kalau kita ngetik apapun, kita bisa mendapatkan banyak informasi gitu. Karena banyak orang yang masih belum tahu Google gitu. Lebih suka nanya daripada nyari di Google. Padahal tinggal ketik apa yang dia tanyain di Google, bisa dapat jawabannya lengkap. Sedangkan kalau nanya ke orang, belum tentu dia langsung bales, belum tentu dia tahu, belum tentu dia mau ngasih tahu. Kalau di Google kan, ini udah lengkap banget gitu. Jadi teman-teman ingat ada website yang namanya google.com. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ada di Google, ya langsung aja ketik di Google kayak gitu. Teman-teman bisa dapat jawabannya. Jadi misalnya teman-teman mau ngiklan One Piece, terus bingung nyari interestnya. Karena belum tentu semua interest itu ada di kolom interest bagian aset. Nah nanti di tutorial selanjutnya kita akan praktek. Misalnya teman-teman ngetik One Piece nggak ada, terus harus gimana? Nah teman-teman mungkin bisa nyari needs yang mau teman-teman mainin, terus ditambahin Wikipedia gitu. Teman-teman masuk ke Wikipedia. Nah di sini nanti teman-teman bakal dapat ide-ide baru. Misal di sini disebut kalau illustratednya Eiichiro Oda. Jadi si Oda ini yang ngebikin One Piece gitu. Nah, bisa jadi One Piece ini nggak ada di kolom interest, tapi si Oda-nya ada. Nah, teman-teman bisa menggunakan Oda ini sebagai interest gitu. Atau ya teman-teman baca-baca aja semua di sini. Nanti teman-teman bakal dapat ide-ide baru gitu. Ini kayak Red Hair Sangs. Nah, ini bisa coba cari di interest, ada nggak Monkey D. Luffy, ada nggak. Terus di sini ada Tony Chopper, itu personil One Piece-nya misalnya teman-teman nggak tahu. Nah di Wikipedia ini lengkap gitu, teman-teman bisa coba masukin satu-satu, ngecek satu-satu interestnya ada nggak. Brook, Nico Robin, Vince Smoke Sanji, Roronoa Zoro, nah itu bisa dicobain. Tokoh-tokohnya, hero-heronya, itu semua lengkap ada di sini. Misalnya teman-teman mau main niche apa lagi, Korea, teman-teman nggak tahu sama sekali Korea nih, tapi teman-teman yakin Korea lagi bagus. Nah ya udah googling aja, lihat Wikipedianya, cari nama girl band atau boy band Korea yang terkenal, terus cobain satu-satu di kolom interest, masuk ke Wikipedia girl bandnya, lihat nama personilnya siapa aja, coba masukin satu-satu nama personilnya di interest, dan begitu seterusnya. Kayak gitu caranya. Terus misalnya MotoGP, oh nggak tahu MotoGP
taunya lagi booming, cuman nggak ngerti sama sekali, ya udah ketik aja MotoGP, lihat pembalap yang terkenal siapa aja, misalnya ada Valentino Rossi, ada siapa lagi gitu, coba kita klik, muncul nggak dia. Nah di sini nanti teman-teman bakal nemuin ide-ide baru gitu, kayak misalnya ada Valentino Rossi, terus ada Marquez atau siapa lagi, cari di Wikipedianya. Nah kayak gitu seterusnya sampai teman-teman dapat banyak list-list baru. Nanti bisa diketik di notepad aja kalau dapat yang baru-baru kayak Valentino Rossi, Marquez, siapa lagi. Nanti kalau teman-teman cari-cari di Google, di Wikipedia, di list aja. Nanti baru dicobain satu-satu masukin ke kolom interest. Kayak gitu. Itu buat nemuin interest-interestnya. Karena sekali lagi belum tentu semua interest itu ada di kolom Facebook Ads itu sendiri gitu. Karena ya nggak semuanya emang ada gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba yang terdekat dengan itu. Misalnya One Piece nggak ada nih, terus teman-teman pengen iklanin One Piece. Setelah nyari Wikipedia ternyata ada anim gitu misalnya. Nah teman-teman coba masukin anim di kolom interest, ada nggak? Oh ternyata ada. Nah itu bisa dijadiin interest untuk iklan One Piece. Karena One Piece dan anime itu masih berhubungan. Contohnya kayak gitu. Terus gimana untuk nentuin audiensnya? Nah, teman-teman coba pikirin bener-bener gitu. Kalau teman-teman mau main One Piece, setidaknya teman-teman udah harus terjun ke niche itu sendiri gitu loh. Atau setidaknya niche yang teman-teman paling suka. Karena kalau niche yang teman-teman paling suka atau hobi, itu teman-teman lebih mengenal audiensnya. Umur berapa, laki apa perempuan, mereka suka sama apa aja. Misalnya, oh ternyata rata-rata pecinta One Piece itu suka minum kopi di Starbucks karena ada komunitas Starbucks khusus One Piece dan itu rame. Nah teman-teman juga bisa target ke interest Starbucks, itu contoh. Jadi kalau semakin teman-teman mengenal needs-nya, teman-teman bakal dapat banyak ide gitu. Oh One Piece ada dari tahun 95, berarti orang yang sekarang umur 25 tahun ke atas kemungkinan masih tahu One Piece gitu karena dia udah ada dari tahun 95 misalnya. One Piece tuh 97. Jadi orang umur sekarang 25-30 kemungkinan tahu One Piece. Nah, kalau gitu bisa ditarget sampai orang umur berapa. Nah, itu coba teman-teman pikirin. Sekali lagi jangan malah nanya ke orang, "Mas, saya mau ngiklan, umurnya berapa ya?" gitu. Ya, kita sebagai advertiser, sebagai pemilik bisnis justru yang harus mikirin hal itu. Jadi umur, gender, nah terus saya biasanya menggunakan Google Form. Ini juga bisa jadi cara teman-teman bisa ngebagiin kuesioner ke orang-orang pecinta One Piece. Misalnya teman-teman kenal beberapa teman kuliah yang suka sama One Piece, teman-teman kasih kuesioner. Kuesioner bisa berupa kertas langsung, atau teman-teman nanya langsung secara lisan, atau ngasih kuesioner berupa Google Form gitu. Nah itu ada banyak cara. Yang harus ditanya apa? Nah ini contohnya. Kita tanya aja, masih suka buka Facebook nggak gitu. Kalau pakai Google Form kan, kita bisa bikin pertanyaan, nanti hasil pertanyaannya kita bisa lihat jawabannya seperti ini gitu. Ini jawaban dari Google Form gitu. Gimana cara bikin Google Form? Google. Jangan lupa ada website yang namanya google.com, itu digunakan gitu. Teman-teman bisa pakai Google Form, misalnya ngasih pertanyaan, masih suka buka Facebook nggak? Masih suka buka Instagram nggak? Kalau ternyata misalnya teman-teman nanya ke 5 orang, 5-5-nya udah nggak pernah buka Facebook, ya udah teman-teman nanti pas ngiklan targetnya ke Instagram aja, kayak gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk kita ngeriset audiens kita gitu. Selama kita pastiin audiens yang kita wawancara itu bener-bener pecinta One Piece. Terus sebutin merek atau brand favorit yang suka dipakai.
Nah, ini saya waktu itu contohnya make up. Saya nggak ngerti sama sekali tentang make up, ya udah saya kasih kuesioner aja gitu kan, selesai. Nah, dengan begini kan saya jadi dapat banyak ide nih. Oh, ternyata ada make up yang namanya NARS, Makeover, Maybelline. Nah, ini kan brand-brand ini bisa saya masukin ke interest gitu. Nah, saya yang sama sekali nggak ngerti tentang make up, dengan melakukan kuesioner ke 4 orang doang, saya bisa dapat banyak brand yang bisa saya masukin ke dalam interest gitu. Masukin selebgram atau influencer. Nah, ini juga kan bisa dimasukin ke interest. Terus mulai umur berapa beli make up. Nah, ini nanti pertanyaannya teman-teman sesuaikan aja. Kayak ya disesuaikan aja pokoknya dengan needs-nya nanti gitu. Kalau ini waktu itu saya ngasih kuesioner, saya pengen tahu tentang make up gitu. Tuh brand-brand fashion favorit, terus lagu. Misalnya ternyata dari 10 orang mereka banyakan suka lagu tertentu, ya itu bisa juga kita jadiin interest kayak gitu. Makanan, minuman juga bisa. Oh, ternyata dari 10 orang yang suka One Piece, 9-9-nya jawab suka KFC misalnya. Nah, itu kan bisa kita coba target ke interest KFC juga kayak gitu. Jadi ini cara melakukan riset audiens. Yang pertama kita terjun langsung ke needs-nya itu. Kebetulan saya pribadi suka sama One Piece. Saya tahu tokoh-tokoh One Piece siapa aja. Saya tahu One Piece ada dari tahun 97. Jadi orang umur 30-an juga pasti tahu One Piece. Ya nggak pasti, cuma kemungkinan besar. Saya tahu orang yang suka One Piece itu yang seperti apa, umur berapa, banyakkan laki apa perempuan, tokohnya siapa aja. Itu saya tahu. Jadi saya udah ada gambaran mau targeting kemana. Kalau teman-teman nggak tahu, bisa googling. Ingat, ada website namanya google.com. Teman-teman bisa buka Wikipedia-nya, cari tahu hero-heronya, atau kayak tadi boybandnya ada apa aja, personilnya namanya siapa, itu bisa dijadiin targeting. Terus teman-teman juga bisa ngasih kuesioner langsung ke orang-orang si pecinta One Piece itu. Itu teman-teman bisa nanya langsung misalnya ke 10 orang, nanti kan dapat ide-ide baru. Oh, ternyata dari 10 orang ini mereka sama-sama suka nongkrong di mana, nongkrong di Starbucks. Nah, kan bisa masukin interest Starbucks juga kayak gitu. Sekali lagi yang ngelakuin ini adalah teman-teman sendiri sebagai pemilik bisnis atau advertiser. Jadi jangan malah nanya ke orang lain. Mas, saya mau iklan One Piece, targetnya kemana ya? Nah, itu kan berarti terus fungsinya teman-teman apa gitu kalau malah nanya targetingnya ke orang lain gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.